Rumah kudus itu rumah yang dibedakan. Tapi Anda lihat hari-hari ini di gereja, orang bisa lomba badisko di gereja. Orang tidak hormat lagi. Rumah Tuhan sudah bisa jadi rumah tanpa orang badisko. Rumah tanpa majelis-majelis pemabok bikin mabok besar di gereja. Anda lihat itu. Setan kerja begitu rupa sampai orang tidak lagi menghormati aturan. Ini khotbah ini bagi kita yang masih hidup, yang lagi tunggu nomor antrian mati. Zaman sekarang nih, di kota Kupang Pak pemerintah lebih tahu. Ngeri juga saya lihat. Kota Kristen, tapi yang antri mau baceres atau berapanya. Pada kota Kristen, ini kota 50 meter gereja, 100 meter gereja, 50 meter gereja, 100 meter gereja, salib. Tapi itu tukang selingkuh semua juga salib semua juga. Lalu orang begini mati ketemu sama apa? Buat kita yang masih hidup. Jadi kalau kira-kira bapak-bapak dong yang dengar betan, kalau ada yang piara perempuan, masih ada di niat bila be masih kuat, jangan. Beta hamba Tuhan Yesus, be kasih pesan berhenti. Kalau beta yang mas togor lah be dengar, jangan minta Tuhan Yesus togor langsung. Lu tidak hebat. Dengar saya. Kau tidak hebat. Kalau masih pendeta yang togor lah be dengar. Amin. Yang masih makan doi haram, doi nota fiktif, itu bertobat. Harus bertobat, kasihan bawa doi haram di dalam rumah. Amin. Supaya kalau giliran kita tiba mendadak tenang. Kasihan batu provinsi miskin, kota miskin begini lah, berdengar pancuri. Kan sedih. Kata hamba Tuhan ini tersiksa dengarnya. Yang mengaku Kristen dong bikin kejahatan kiri kanan. Aduh, malu kita. Jadi sebelum ketong yang lain ini giliran mati tiba, Bapak Ibu tolong ambil waktu dulu ya. Ambil waktu di rumah duka nih, renungkan bagaimana saya. Tak usah lihat yang sudah meninggal, itu lain cerita. Kita yang hidup perlu ada perenungan. Teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih tersembunyi. Kasihan kalau kotosan kasih tahu, padahal orang ada terikat dosa, terikat selingkuh, terikat kenajisan, terikat kekotoran, lalu boton diam. Pendeta penipu itu. Saya tidak bisa. Gereja mau kosong-kosong, kok kapal sakit lalu jiwa. Tuhan Allah pun saja. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini terpilih dari Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang kedua. Pengkhotbah pasal 7 ayat 2, demikian bunyi firman Allah. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Demikian pembacaan firman Allah bagi kita, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang setelah mendengar firman Tuhan, dan tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Duka yang mendalam yang kita alami bersama-sama ini adalah satu peristiwa iman yang tidak bisa dihindari. Seperti hamba-hambanya pemerintah yang sudah menyampaikan isi hati pemerintah. Saya pikir apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu pemerintah, sangat pas buat kita semua. Dan untuk menjadi dasar yang lebih kuat, maka firman Allah harus menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Di bawah terang firman Allah, Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang kedua ini, saya mengangkat satu tema, yaitu pelajaran iman bagi orang percaya saat ada di rumah duka.
Menarik saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa ayat ini begitu jelas memposisikan bahwa kalau kita diminta atau diberikan pilihan mana lebih dahulu, rumah duka atau rumah pesta, maka menurut nats ini yang adalah isi hati Tuhan yang murni, maka dikatakan lebih baik ada di rumah duka. Bukan berarti Kristen anti pesta, tidak sama sekali. Karena Tuhan Yesus sendiri hadir di pesta perkawinan di Kana dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Bahkan dalam pesta perkawinan itu Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, yaitu merubah air menjadi anggur. Jadi ternyata Tuhan kita tidak anti pesta. Kristen tidak anti pesta, saudara-saudara. Yang Kristen larang itu kalau pesta pora. Pesta pora itu spiritnya adalah berpesta sedemikian rupa sampai tidak hormat Tuhan. Berpesta sedemikian rupa sampai menginjak-injak aturan, perintah dan larangannya. Itu yang dilarang. Ya. Karena di bagian lain Tuhan mengingatkan kita menjelang kedatangannya yang kedua, entah kapan. Pokoknya kita semua lagi siap-siap saja. Yang pasti kedatangan Tuhan yang kedua itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, di mana Alkitab berkata bahwa langit dan bumi di mana kita menumpang ini akan hancur, akan di bumi hanguskan. Lebih ngeri dari peristiwa Sodom dan Gomora. Makanya dalam 2 Petrus pasal 3 mulai ayatnya yang ke-10, tim pembaca ayat bisa siapkan. Firman Allah mengingatkan kita ayat ini sebagai berikut. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Iya, jadi kalau kondisinya seperti ini, kalau saudara orang percaya, saya yakin saudara meyakini ini semua. Dan saya walaupun tidak mendalam di agama-agama lain, tapi kelihatannya kawan-kawan muslim juga punya pandangan yang mirip, bahwa akan ada yang namanya kiamat, di mana memang hancur. Kristen Katolik saya pikir terang benderang, di mana firman Allah adalah pelita bagi kita, kaki kita, dan terang bagi jalan-jalan kita. Dan kalau kita memang orang-orang yang menghormati pencipta, menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang lemah, dan di atas kita ada pencipta, dan pencipta itu punya firman. Sikap kita kepada Allah itu sangat ditentukan oleh sikap kita kepada firman. Percaya firman, percaya Allah. Tidak percaya firman, tidak percaya Allah. Hormat firman, hormat Allah. Tidak hormat firman, tidak hormat Allah. Nah ini firman bilang, suatu saat langit dan bumi ini akan hancur. Orang yang hormat Tuhan percaya ini semua. Ini tidak melarang saudara yang sedang bangun kos-kosan tiba-tiba berhenti sudah ini bumi semua lanjut. Hanya harus siap. Kan depu waktu datang rata tanah. Saya keliling-keliling Indonesia dan sampai di Palu mereka cerita tentang likuifaksi. Orang-orang yang hidup yang lolos mereka cerita, mereka bilang kami pikir itu kiamat, Pak. Ada satu orang kaya, rumah lantai berapa? 4 kan? 5. Itu bukan cakar ayam lah, itu makal cakar onta. Aduh sangat kuat. Sampai dia kalau tiap kali bingin tukang mulai kerja, dia mulai cerita di tetangga. Ini mau gempa model apa jusan akan. Likuifaksi itu sama kayak orang blender. Blender masuk itu lantai 5 yang cakar ayam tuh. Masuk dengan Fortuner ada berapa biji, dengan beberapa oto mewah, lenyap. Dan itu hanya pemanasan, belum intinya. Intinya yang tadi Petrus omong. Lalu ayat itu dilanjutkan sebagai berikut. Petrus bilang begini. Jadi
Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Ya. betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Iya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Siapa kamu di sini? Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Amin. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Iya, makanya untuk menghadapi fenomena ini yang pasti akan terjadi di dalam Injil Lukas pasal 21 mulai ayat 34 sampai 36, Tuhan Yesus mengingatkan semua pengikutnya, tolong berjaga-jaga, banyak berdoa, hati-hati dengan kemabukan, hati-hati dengan pesta pora. Itu kata Tuhan. Perhatikan ayat ini. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Iya, jadi kalau pesta biasa tidak apa-apa, tidak ada yang larang. Tapi kalau jenis ini sudah pesta pora dan mencederai Tuhan. Terus, Dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. yep. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi kita harus bikin apa? Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, Iya. supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Iya, itu hanya pengantar bagi kita supaya orang Kristen tahu, atau mungkin orang lain yang pengen tahu seperti apa sih pandangan Kristen tentang pesta. Kristen tidak anti seada-adanya pesta, kecuali pesta yang melukai hati Tuhan, pesta yang menginjak-injak nama Tuhan. Ya, nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tetapi sekalipun ada pesta yang bisa diterima, tapi kalau harus memilih di saat ada orang berduka, maka rumusnya jelas. Kita harus tetap memilih rumah duka lebih utama dari rumah pesta. Ya, menarik saudara-saudara, di bawah terang firman Allah Pengkhotbah 7 ayat 2 ini ada kata-kata kunci yang sangat menarik yang dalam teks aslinya, yaitu bahasa Ibrani mengkontraskan antara rumah pesta dan rumah duka. Rumah duka itu dia pakai bahasa Ibrani Beit Evel. Sedangkan rumah pesta dia pakai kata Ibrani Beit Misteh. Ajakan untuk ke rumah duka ini ada satu perenungan yang dalam. Jadi orang datang ke rumah duka itu datang untuk merenung. Seperti suasana kita kurang lebih sekarang ini. Bapak Wali Kota ngomong dengan perenungan yang dalam. Pimpinan DPR melakukan hal yang sama. Perwakilan dari Partai Nasdem, dari keluarga, bahkan saya pribadi sebagai adik tapi juga pendeta, saya memiliki perenungan yang dalam. Saya selesai khotbah Natal Gereja Toraja di Balikpapan. Gereja Toraja itu kayak gereja Gemit persis. Selesai sampai hotel, saudara saya, Ibu Tanti telepon, sudah menangis-menangis. Dan ternyata semua kaget karena Bapak Don dan kami sedih sekali. Karena dari semua pengalaman di dunia kerja, di partai dan lain sebagainya, kami, saya dan jemaat Tuhan di Amazing Grace punya pengalaman yang sangat banyak dengan beliau. Sampai hari meninggalnya 20 Desember 2024 ini, beliau masih ketua pembangunan GSJA Amazing Grace. Sejak kami membangun gedung baru sampai hari ini masih ketua. Dan dari begitu banyak kakak-kakak saya di Oepura yang tentu dukung saya, yang paling menonjol mendukung pelayanan saya adalah Pak Don Paulus. Baru awal-awal saya jadi gembala, awalnya dia belum mau masuk, belum mau dukung. Dia masih antara percaya dan tidak percaya adiknya ini pendeta betul atau tidak, karena kita kan mantan gila setengah juga di Oepura. Jadi untuk orang mau percaya kita pendeta betul atau tidak perlu dilihat-lihat dulu kualitasnya, kira-kira begitu Paman Bugis bilang. Jadi diamati dulu, dicek and recheck dulu.
Pertama Ibu Atin dulu gabung. Lalu beliau lewat-lewat hanya antar Ibu Atin, tapi kemudian dia tanya, betul itu anak jadi pendeta betul. Lalu singkat cerita, Pak Don mulai gabung dan saya dalam hasil doa Tuhan gerakan untuk kita harus bangun satu gedung baru dengan budget yang bunyinya miliar. Sedangkan jemaat yang kami gembalakan mayoritas menengah ke bawah. Lebih banyak lagi yang ke bawahnya. Tapi di bawah kepemimpinan beliau sebagai panitia pembangunan, puji Tuhan, ya, kita kerja dan dana, materi, non materi itu Pak Sekretaris bilang mungkin hampir 8 sampai 10 miliar. Maka berdirilah gereja Amazing Grace, bengkelnya orang berdosa. Itu di bawah kepemimpinan Pak Don Paulus sebagai kakak yang dia dukung habis-habisan. Dan dalam kebersamaan kami, kalau di hubungan kakak adik dia kakak, tapi kalau di gereja dia jemaat. Jadi kadang-kadang penyesuaian ini adik tapi pendeta, tapi lama-lama dia bisa juga karena menurut beliau. Dalam satu kesempatan kami berkunjung ke rumahnya di Oepura yang di Nusa Indah situ. Dia jujur, dia bilang jujur saja, Bapak pendeta ini bikin tersinggung terus. Menurut beliau, tapi dia bilang mau bilang apa lagi? Tersinggung tapi benar. Jadi beliau rasa tersinggung, dia bilang tiap kali khotbah main bikin tersinggung terus. Padahal saya ini tidak ada niat bikin tersinggung. Beta nih khotbah ya khotbah, begitu kan namanya firman. Kita tadi bilang jam pesta pura, kau tuh mesti omong toh, jangan mabok. Kau tuh mesti omong toh. Masalahnya itu ada di Alkitab. Kalau pemerintah ada aturannya, kami pendeta juga ada aturannya. Aturan kami yaitu Kejadian sampai Wahyu. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu nih omong apa? Saya akan omong lurus-lurus. Dan dia bilang, jujur saya bikin tersinggung. Tapi tidak apa-apa Bapak Gembala, terus saja katanya. Ya memang saya harus terus. Dan menurut saya beliau sangat mengerti itu. Puji Tuhan. Ya. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pergi ke rumah duka Beit Evel, itu ada satu perenungan yang dalam. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Pergi ke gereja ada aturan, pergi ke kantor ada aturan, dalam rumah pribadi ada aturan, di rumah duka juga ada aturan. Hanya itu ya saudara-saudara, kita harus akui, dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa, setan menunggangi ular, dan sampai hari ini setan tidak menyerah untuk mengganggu kita semua. Kalau keluarga pertama di Taman Eden berhasil dia goncangkan, berhasil dia gagalkan, berhasil dia tumbangkan, sepanjang belum kiamat setan akan kerja terus. Sehingga kita lihat di mana-mana kalau orang kurang berjaga-jaga, orang kurang waspada, saudara-saudara, maka yang terjadi adalah aturan Tuhan bilang lain, kita bikin lain. Gara-gara kita buka celah, dan akhirnya setan tipu kita. Aturan di Taman Eden itu jelas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah taman, jangan makan. Setan akan usaha bikin bagaimana supaya manusia melawan Tuhan Allah. Sama kayak di gereja saja hari-hari ini. Gereja itu kan rumah Tuhan, rumah kudus. Kudus itu bahasa Ibrani-nya kados, bahasa Yunani-nya hagios. Itu artinya rumah yang dibedakan dari rumah yang lain. Kitab suci, kitab kudus, artinya kitab yang dibedakan dengan kitab lain. Pak Sekda bikin buku, tapi misalnya buku kesaksian hidup Pak Sekda, tapi buku Bapak itu tidak bisa disebut kitab suci, walaupun isinya firman. Kitab suci itu hanya penulis-penulis Alkitab. Penulis pertama Musa, penulis terakhir adalah Yohanes anak Zebedeus.
Rumah kudus itu rumah yang dibedakan. Tapi Anda lihat hari-hari ini di gereja, orang bisa lomba badisko di gereja. Orang tidak hormat lagi. Rumah Tuhan sudah bisa jadi rumah tanpa orang badisko. Rumah tanpa majelis-majelis pemabok bikin mabok besar di gereja. Anda lihat ini. Setan kerja begitu rupa sampai orang tidak lagi menghormati aturan. Termasuk di rumah duka. Perintah Tuhan, kalau kita ada di rumah duka tuh ada perenungan, ada satu kerinduan untuk melihat perjalanan hidup kita setelah kematian itu seperti apa. Tapi secara jujur, setan bekerja begitu rupa sehingga kadang-kadang semuanya terbalik. Saya sebelum kenal Tuhan, kalau pesta itu tidak ada iko ini ayat kok. Piko duduk menangis, merenung, saudara sudah dipanggil, ketong yang lain ada tunggu nomor antrian, sentau sapa dahulu, sapa belakangan, ya. Kita tidak pikir itu. Pokoknya pimete nih susiap. Kalau bukan TJ, ini jujur, ini setan kerjaan. Bola guling adalah yang tanpa pesta susu mulai pikir baku rampas harta ini waktu su habis ya kau mesti bagi sudah. Padahal yang disuruh di Alkitab, pergi di rumah duka itu renungkan hidupmu. Ini perlu saya sampaikan karena banyak penyimpangan terjadi di rumah Tuhan, di rumah duka, di rumah yang namanya pemerintah, rumah tangga. Karena setan bekerja begitu rupa. Jadi saya harap di rumah duka ini dari malam pertama sampai sekarang ini harusnya kita datang tuh, kita menangis, sedih, berkabung, evaluasi diri masing-masing, introspeksi diri masing-masing. Dan kita disuruh oleh Tuhan Yesus, sebenarnya kalau lihat orang meninggal itu langsung lihat diri. Itu benar, itu Alkitabiah. Bukan duduk omong orang pun, wih dia begini, dia begini. Bukan itu. Tarik ke diri. Satu contoh di dalam Lukas 13, mulai ayat 1. Di situ ada orang-orang yang meninggal, dan meninggalnya tuh mengerikan sekali. Lalu orang datang bawa berita kepada Yesus. Yang bawa berita kepada Yesus ini membawa berita dengan sangkaan, dengan sikap hati, menghakimi orang yang mati, seolah-olah dia yang masih hidup ini lebih baik dari yang sudah mati. Ini kelihatan di Lukas 13 mulai ayat 1. Perhatikan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Iya, jadi orang-orang Galilea ini sedang persembahkan korban. Pilatus utus prajurit bunuh mereka, sehingga darah mereka tercampur dengan korban binatang. Karena ini ritual Yudaisme, Bapak Ibu. Dan mulai ada anggapan, khususnya yang bawa berita nih, bahwa kelihatannya orang yang meninggal ini lebih kotor, lebih berdosa, lebih jahat dari kita. Lalu Yesus bilang begini, tidak. Kamu harus perhatikan kau punya diri. Perhatikan ini Bapak Ibu. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Kenapa Yesus ngomong sangkamu? Karena Yesus maha tahu. Kalau kita pendeta tidak maha tahu. Tuhan Yesus maha tahu. Dia lihat sampai kedalaman hati orang, apa yang ada di hatinya saat melihat sebuah berita duka. Ternyata ini orang-orang dalam teks ini sebagai data pembanding rasa diri lebih baik. Lalu Yesus bilang begini sama mereka, tidak, kataku kepadamu. Tidak, bukan mereka lebih, belum tentu mereka lebih berdosa. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ya. Jadi ternyata di sini jelas Tuhan mau kalau ada di rumah duka atau mendengar berita duka itu tarik ke diri. Harus tarik ke diri Bapak Ibu terkasih. Lalu bukan hanya itu, ada contoh kematian yang lain. Ada 18 orang ditimpa di menara di Siloam. Juga mereka anggap bahwa orang-orang itu lebih berdosa. Dan Yesus membantah itu. Tidak demikian. Perhatikan.
Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Iya. Tidak kataku kepadamu. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Iya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di rumah duka itu ada perenungan ya. Jadi kalau kita tidak memiliki sikap hati merenung seperti itu, saat kita ada di sebuah rumah duka, terkhususnya hari ini di sini, maka ini perlu kita minta tolong Tuhan supaya ada perenungan yang dalam. Kita mau khotbah panjang lebar juga, ini khotbah Pak Don tidak bisa dengar lagi. Ini khotbah kan bukan untuk orang mati. Ini khotbah ini bagi kita yang masih hidup, yang lagi tunggu nomor antrian mati. Jadi Bapak Ibu terkasih, kita yang masih hidup ya renungkan sudah diri kita masing-masing, supaya maksud Tuhan adalah kalau giliran kita sampai seperti giliran seperti almarhum, ya kita sudah dalam keadaan siap. Kita sudah dalam keadaan yakin betul. Seperti Paulus berkata, kalau hidupku adalah Kristus, maka mati keuntungan. Itu sudah pasti. Ya, sebab kalau hidup bukan Kristus, tidak mungkin mati keuntungan. Tidak mungkin. Kalau hidup dikuasai oleh berbagai dosa, kenajisan, kekotoran, pelanggaran-pelanggaran yang secara sengaja kita lakukan, maka jangan mimpi bilang pisor, omong kosong tuh. Ajaran di mana omong bila lu hidup harba biru baru masuk surga. Tidak ada itu. Ya. Sebab Alkitab dengan jelas bilang begini, Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-19 dan seterusnya. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, ini firman pasti benar. Jadi kalau kita ke hamba Tuhan tahu ini firman, jangan diperhalus. Ini firman harus dipertegas, bukan diperhalus. Sampai akhirnya jadi kayak kabur di pesan. Tidak boleh begitu. Itu pendeta penipu tuh. Pendeta begitu, lama-lama dia mati di mimbar. Tidak boleh demikian. Omong harus apa adanya. Amin. Jadi maksud saya, Bapak Ibu terkasih, Padon sewaktu Tuhan, terserahlah itu Tuhan dan dia urusan. Tapi keketong yang masih hidup ini kan kita paling tahu kehidupan kita, toh? Kalau kira-kira ada yang hal-hal yang tersembunyi, ya, apalagi zaman sekarang di kota Kupang Pak pemerintah lo lebih tahu. Dulu beho suka hotbah di pemerintah sana Pak Sekdaju sering kusu-kusu sedikit-sedikit, jadi saya menyampaikan, mendoakan. Ngeri juga saya lihat kota Kristen, tapi yang antri mau buat ceres atau berapanya pada kota Kristen. Ini kota 50 meter gereja, 100 meter gereja, 50 meter gereja, 100 meter gereja, salib. Tapi ini tukang selingkuh semua juga salib semua juga. Lalu orang begini mati ketemu om apa? Buat kita yang masih hidup. Jadi kalau kira-kira bapak-bapak dong yang dengar betan, kalau ada yang piara perempuan, masih ada di niat bilang, oh be masih kuat, jangan. Beta hamba Tuhan Yesus, be kasih pesan berhenti. Kalau beta yang mas togor lah be dengar, jangan minta Tuhan Yesus togor langsung, lu tidak hebat. Dengar saya, kau tidak hebat. Kalau masih pendeta yang togor lah be dengar. Amin. Yang masih makan doi haram, doi nota fiktif, itu bertobat. Harus bertobat, kasihan bawa doi haram di dalam rumah. Amin. Supaya kalau giliran kita tiba mendadak, tenang.
Amin. Kasihan batu provinsi su miskin, kota miskin begini lah, berdengar pancuri. Kan sedih, kata hamba Tuhan ini tersiksa dengarnya. Provinsi su miskin malarat, kota su miskin malarat, berita begitu jelas. Berdengar yang mengaku Kristen dong bikin kejahatan kiri kanan, aduh, malu kita. Jadi sebelum ketong yang lain, ini pun giliran mati tiba. Bapak Ibu, tolong ambil waktu dulu ya. Ambil waktu di rumah duka nih, renungkan bagaimana saya. Tak usah lihat yang sudah meninggal, itu lain cerita. Kita yang hidup perlu ada perenungan. Sebab kita yang diberi kesempatan ini belum tentu seperti Yesus bilang dalam Lukas tadi, belum tentu kamu lebih baik dari mereka yang meninggal. Amin, kekasih Tuhan. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Memang apa ya, susah juga ya mau jadi pendeta nih. Lalu kita tidak bicara begini, repot juga. Hanya konsekuensinya memang orang suka. Kok terlalu pusing deh orang siapa kecek siapa kok mus pusing selalu juga. Oh kalau saja tidak pusing, kok kenapa terlalu juga? Firman ya firman. Siapa bicara tangan di orang, kalau lu kasih beta dulu berasat kilo 2 kilo, oh no, Tuhan Allah hidup dan dia utus kita untuk bicara kebenaran. Di sini pejabat banyak, jadi beta sengaja omong. Oh iya beta sengaja, Om Yes, beta sengaja. Tahu toh beta menentukan sengaja. Daripada beta omong di belakang-belakang, teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih tersembunyi. Kasihan kalau kotosan kasih tahu, padahal orang ada terikat dosa, terikat selingkuh, terikat kenajisan, terikat kekotoran, lalu boton diam. Pendeta penipu itu. Saya tidak bisa. Gereja mau kosong-kosong, kok kapal sakit terlalu jiwa. Tuhan Allah pun saja. Nah ini nih yang almarhum Om dulu bilang, bikin tersinggung. Terus dia bilang, ya beta mesti terus. Dan beta bersyukur beta pun kakak ini. Ya, khotbah saya tiap hari Minggu model begini. Dan beberapa di antaranya kalau masih khotbah begini kan masih sehat, masih kuat, ya toh? Masih agak tersuka-tersuka. Nanti Bu, nanti saling info su pegang baru ente tahu. Nanti kalau mulai kena itu baru macam-macam beta tahu kalau orang semua dek mati baru bilang, ya Mel omong betul. Oh, lu kira be omong orang gila di sini. Beta omong firman ah. Pasti betul lah. Kamu aja yang terlalu cinta dosa, makanya sontahan. Padahal Tuhan ini cinta Anda, makanya Tuhan utus pemberita firman seperti beta. Kalau Tuhan tidak cinta Anda, Tuhan akan utus pemberita firman di mana Anda sudah bikin dosa, tapi dia bikin lelucon sehingga dosa itu tidak terasa sengatnya. Kalau saya tidak bisa. Maka dari itu, bebot pesan panjang. Maka dari itu aku sejam begini nih. Karena beta pesan panjang. Makanya beta juga agak ini. Beta juga capek, beta mendarat tadi. Beritakan firman. Jadi intinya begitu sudah, Bapak Mama ya. Kalau yang rasa ada bikin aneh-aneh dengan Tuhan Allah, nah beta hamba Tuhan, berhenti, stop. Ada yang tipu-tipu istri, berhenti. Yang tipu laki, sekarang bukan cuma laki-laki, saya perempuan, juga iblis banyak juga. Aduh, lerhanak tua dong. Banyak juga, dong juga penggoda pencobaan juga. Ketemu omong laki-laki juga dong juga umpan. Ya sudah, pokoknya semua kota bertobat, pendeta juga bertobat. Pendeta juga ada yang selingkuh. Ada. Kalau oma-oma di sana mau konseling, mau lihat janda muda dia mulai tanya beban. Yesus. Sudah, pokoknya intinya kota semua bertobat. Supaya
Kalau Tuhan mau panggil sangkatong nah dalam keadaan sutarima Yesus sungguh-sungguh jadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan hidup masih sisa nih. Pakai baik-baik melayani Tuhan melalui jabatan, melayani Tuhan melalui panggilan. Semua kita dipanggil beda-beda, tapi tujuannya cuma satu: lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Percayalah, bersama Tuhan kita bisa. Percaya jugalah, ini teguran singkat karena waktu, tapi sebenarnya Tuhan sayang saudara. Amin. Nah, sudah, kalau mengerti itu cukup sudah. Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus bantu kita jadi pelaku firman ya. Memang saya sengaja khotbah pendek. Tuhan memberkati, kita akan dengar